Jadi di video kali ini mau nyoba ini ya, nyoba buat web secara online. Biasanya kita offline pakai SEM atau server offline yang lain. Kita mau nyoba buat sebuah server yang online yang bisa diakses banyak orang, bisa dilihat orang banyak, bisa dimasukkan file-file dari mana saja selama kita terkoneksi internet. Sebenarnya ada beberapa ya, cuma yang saya sering pakai itu yang ini ya, 000 webhost ini. Oke, dari sini 000 webhost itu bisa masukkan sign up ya, sign up. Bisa masukkan emailnya apa, terus password. Nanti masuk ke halaman seperti ini. Di emailnya sendiri nanti akan dikirimi konfirmasi. Ini ada ya, verify ya. Jadi harus verifikasi lewat email. Habis verifikasi harusnya bisa mulai menentukan domain dan lain-lain. Tentunya kita nggak bisa milih, karena gratisan ya ini ya, kita nyoba buat web yang gratisan, kita nggak bisa buat .com, apa gitu ya. Oke, sudah verified. Kita ngikuti, kita skip. Oke. Jadi karena kita ini nyoba-nyoba ya, kita ada di milih yang sebenarnya milih apa aja bisa sih, nggak masalah. Nah ini website name-nya, misalnya apa ya? Nah passwordnya kita ganti. Coba sih nggak tahu bisa apa enggak. Password. Oke. Jadi nama webnya sudah dipakai orang, kita pakai web yang lain. Apa ya? Ini nama web yang lama. Itu nanti nama webnya itu ya, harusnya. Ini sudah buat. Kita nggak pakai ini, kita pakai yang upload sendiri ya, supaya bisa lebih fleksibel. Jadi masih kosongan, kita bisa isi apa yang kita mau. Kalau ini nanti diisi dengan file-filenya WordPress, kalau di sini pakai website buildernya itu nanti ada file juga, kita pilih yang ini aja yang kosongan ya. Oke, dari sini ini kosongannya ya. Kok masih ada isinya kalau kosongan ya? Memang ini rootnya ya. Kita nggak boleh ngisi sini sih sebenarnya. Walaupun sebenarnya kalau kita buat web butuh untuk menaruh file-file di sini.
file-file yang penting-penting gitu ya, tapi sementara nggak kita pakai. Biasanya kita naruh file kalau di SAM itu di htdocs. Nah, htdocs itu yang ini ya, public garis bawah HTML. Kebanyakan untuk nama dari foldernya biasanya di beberapa hosting itu sama public garis bawah HTML itu. Nah, di sini kita bisa buat atau mengisi file-file yang kita mau bisa diakses orang lain. Contoh ya, kita bisa upload ya file. Ini ada filenya mahasiswa, bisa dimasukkan. Misalnya ini. Nih ya, bisa masukkan ya, sudah gitu aja masukkan. Tapi enggak ya. Jadi silahkan dicoba sendiri. Nanti kalau sudah bisa dimasukkan, aksesnya bagaimana? Ini dari sini. Ini adalah tempatnya kita masukkan file tadi. Ini adalah control panel ya. Tempat kita bisa ngedit web kita. Nah, ini ada yang berbayar dan lain-lain. Ini kita masih di halaman ininya sih, kita bisa milih. Misalnya kita punya beberapa web, kita bisa milih kita mau masuk ke atau mengelola web yang mana. Kita baru punya satu dan memang cuma bisa buat satu karena gratisnya itu. Ini bisa ya, manage website ini. Oke, websitenya kita sudah masuk. Kita bisa ini ya, kita bisa masuk ke webnya. Hilang mana ya alamatnya? Oke, alamatnya hilang. Ini ya, my site ini bisa. Coba saya diklik kanan, open new tab. Oh, enggak, masuknya ke situ ya. Mana ya? Website saya. Kok ada di sini? Oh, kembali. Kita kembali. Kita lihat alamat dari webnya dulu. Ini ya alamatnya, kelihatan enggak ya? Besarkan. Tadi kita buat nama webnya atau nama proyeknya Kemah FTI. Nah, ini Kemah FTI, ini alamat webnya jadi ini. Nanti kalau Anda mau ke halaman yang sekarang ini, caranya bagaimana? Caranya pergi ke 00webhost.com, terus login. Nanti Anda akan masuk ke halaman ini tadi ya. Terus di sini baru kita milih mau memanage atau mau mengelola website yang mana. Ini kalau mau mengelola website ya ini ya. Terus ini alamat websitenya kemahfti.com, bukan .com ya. Ternyata bukan .com, tapi kemahfti.000webhostapp.com. Berarti kita tidak membuat domain kita sendiri, tapi kita memakai domainnya 00webhostapp. Kita pakai subdomain. Jadi alamat kita itu yang kita buat tadi ngikut di dalamnya ini ya. kemahfti00webhostapp.com. Jadi kalau ada penipuan itu biasanya nipu isi webnya nggak langsung apa.com atau .net ya, itu berarti mereka nggak buat website penipuan yang nggak bondo. Website penipuan yang gratisan websitenya ya, hostingnya gratisan kayak ini ya, berarti kita juga nggak bondo ini. Jadi jangan ketipu ya kalau ada yang buat website belakangnya kayak gini ya, apa namanya itu, WordPress atau ini 00webhostapp atau yang lain. Nah, berarti itu websitenya jelas-jelas nipu. Dilihat dari alamatnya aja kelihatan. Oke, kalau kita pergi ke manage, kita mau nyoba kalau mau ke sini dari mana. Kalau mau ke halaman ini dari control panel, gimana caranya? Oke, ini ya, kita pergi ke tools. Kelihatan enggak? Ulang-ulang. Ini dari sini, setelah masuk tadi mengelola, kita pergi ke tools. Dari tools ini ada, ini ada file manager. Nah, file manager itu yang kalau kita klik ini upload files, ini masuk ke ini tadi ya, ke rootnya ini ya. Sekali lagi jangan masukkan file apa-apa di sini dulu.
bisa dicoba kapan-kapan ya. Tapi jangan di sini dulu. Tapi di dalamnya public garis bawah HTML. Sama kalau kita di dalam SEM tidak masukkan file kita di dalam folder SEM-nya, tapi dimasukkan ke dalam folder htdocs-nya ya, di dalam public garis bawah HTML. Nah, ini sudah bagus sih file manajernya ini. Kita bisa langsung buat file di sini. Ini dulu ya pokoknya sudah bagus lah, bisa masukkan file zip ke sini terus diekstrak, bisa masukkan satu folder, bisa nggak ya foldernya yang dimasukkan sini ya. Oke, kita nyoba buat file baru dulu aja. Untuk nyoba-nyoba upload bisa coba sendiri ya. Tapi sudah bagus kok ini. Sudah banyak perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya indeks ya, php. Oke, ini indeks php-nya kita bisa langsung edit di sini juga. Dan editornya juga lumayan bagus. Walaupun nggak ada autocomplete-nya ya. Ini sudah lumayan bagus. Kita bisa kayak biasa gitu. Diklik dulu. Nggak bisa gini ya, nggak bisa. Misalnya langsung aja ketik di sini. Ketik, ketik, ketik. Kita save. Nah, kita bukanya bagaimana? Ya, alamat webnya tadi. Mana alamat webnya? Lambat ya. Tadi kan hafal ya nama webnya, langsung aja deh. Ini kalau mau saya mau ganti alamat webnya ya, bisa diganti. Tapi bayar. Oke. Tadi kemah FTI garis miring web@app.com. Dot. Nggak mau nyala. Apa yang error? Kemah FTI web host. Oh, 000 ya. 000. Ya nih ya, ketiknya muncul. Nah, gampang itu membuat web secara online. Biasanya ditaruh di htdocs, bisa ditaruh sini langsung. Jadi silakan buat tugas-tugasnya bisa membuat web langsung ya. Oke. Nah, selain file manager ini ada database manager. Ini yang saya mau masuk ke database ya. Kalau sebelumnya Anda pakai database, bisa pakai database yang basisnya command prompt gitu ya. Nah, kita pakai yang sudah ada GUI-nya, yang sudah ada tampilannya. Jadi nggak usah buat dari command prompt ya, CMD itu. Bisa ada tampilan yang bisa dilihat. Sama kayak kita pakai localhost PHP admin itu ya. Nanti kita bisa pakai di sini. Ini masih kosong, belum ada database. Kita bisa membuat 2 nih, 0 dari 2. Berarti kita bisa membuat 2 database. Tapi kita cuma butuh 1. Oke, kita membuat database saja. Database. Username-nya my user. Ya, nanti diganti ya. Jangan karena dimasukkan video nanti takutnya ada yang nge-hack, nanti diganti. Nama username-nya, password-nya tambah ke itu short, kita buat yang panjang. Nah, sudah ada database-nya. Ini masih proses ya. Ada loading bar-nya. Bisa dilihat progresnya sudah jadi apa belum.
Nah, sambil nunggu kita bisa ubah lagi isinya. Kita lengkapi. Ya, sudah ada kode warnanya ya, ungu gitu. Untuk kode HTML. Bodinya otomatis indentasi juga. Oke, nggak apa-apa, nanti kita ganti ini, jadi jangan khawatir kok webnya gini toh ya. Kan kita pakai ya, kode igniter, nanti kode igniternya dimasukkan sini. Gimana caranya ya, diupload itu tadi sudah ada uploadnya. Oke. Udah, itu dulu ya. Lamanya. Ditunggu. Jadinya ini namanya bukan nama yang kita tuliskan ya. Sekali lagi karena kita pakai gratisan, walaupun nggak gratisan juga tetap ada sesuatu di depannya dulu. Apa, garis bawah, baru nama yang kita tuliskan tadi. Usernya juga sama. Apa, baru usernya gitu. Terus ada hostnya localhost. Udah jadi ya, kita bisa masuk ke PHP admin. Passwordnya adalah yang sudah kita set tadi. Oke, nah ini ya ada daftar database-nya. Yang kita buat tentunya yang ini, berarti ini yang kita rubah-rubah ya. Jangan buat database lagi dari sini nanti. Ya dilarang sama yang punya website. Gratisan kok minta banyak. Oke, kita bisa membuat tabel baru. Tabelnya misalnya my table manner. Oh ya, udah. Kolomnya 4. Ya, biasanya kita pakai, kalau di command prompt bisa pakai create gitu ya, create table gitu. Misalnya ada ID, int, auto increment. Nah, ini auto increment ya. Auto increment itu artinya adalah dia otomatis terisi mulai dari 1 sampai maksimalnya int. Enaknya di dalam PHP admin bisa dilihat ya. Int itu adalah mulai dari 0 sampai 4292967, gitu ya. Berarti 29, berarti sampai 4 miliar ya datanya, angkanya. Jadi kalau mau lebih besar lagi bisa bikin berapa, dihitung sendiri ya berapa itu ya, berapa angka di belakang koma, berapa nolnya. Primary key, biasanya kalau kita pilih auto increment otomatis, bukan otomatis sih, nanti ada kayak tadi muncul itunya untuk ngeset ini sebagai primary key. Jadi kita buat kolom ID, tipenya adalah integer atau angka, mulai dari minus bisa, tapi karena kita pakai auto increment, nanti ini bisa otomatis diisi. Kalau kita isi ya akan terisi dengan nilai yang kita isikan tadi, tapi karena ini primary key, berarti nggak boleh sama, nggak boleh, kalau sudah ada 1 berarti nggak boleh ada 1, kalau sudah ada 2 nggak boleh ada 2.
Nah, kalau kita pakai auto increment, bisanya 1, 0, 0 bisa nggak? Nggak, pokoknya mulai dari 1 sampai tadi ya batas maksimalnya. Tuh, kalau kita membuat tabel kolom yang lain, misalnya my gitu ya. Ini varchar itu berarti teks ya, tulisan. Itu bisa Anda berapa karakter di sini bisa Anda tuliskan. 1 karakter kah? Misalnya telepon bisa 15 atau 13 karakter. Atau kalau teleponnya ada spasi-spasinya mungkin dibuat 20 karakter. Nama misalnya mungkin 100 atau 150 karakter kalau namanya panjang. Tapi maksimal dari varchar itu 255. Jangan dikasih AI lagi ya. Oke, coba ini aja yang buat tabel. Coba ya, preview SQL. Nanti kelihatan nih ya, kodenya kalau Anda ketikkan di command prompt itu create table, nama tabel, nama database-nya, lalu nama tabel. Ini isi dari kolom-kolomnya, kolom yang kita buat. Lalu ada constraint-nya nih, constraint-nya not null, primary key, engine-nya InnoDB. Kita buat tabel. Mungkin itu dulu ya perkenalan untuk pembuatan web dan database. Kita lanjutkan di video yang lain. Terima kasih.